Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat ada pertanyaan kepada saya, bagaimana hukum membangun masjid di tanah fasum atau tanah fasos, dan bagaimana kedudukan tanahnya itu sendiri, apakah menjadi tanah wakaf atau tidak. Saya ambil dari beberapa kitab yang sudah saya kutip, sudah saya rangkum dari beberapa kitab, diantaranya dari kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Makki Al-Haytami, yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974 Hijriah. Dalam Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah di sini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami su'ila amman bana fi mawdi'in mamlukin bina'an lis-salati wa ghairiha thumma ja'alahu masjidan min ghairi waqfil ardi fahal yasiru bidzalika masjidan aula. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang bangunan yang terdapat pada sebuah lokasi tanah atau area suatu lokasi tanah yang dimiliki oleh orang lain, masih dalam bentuk kepemilikan perorangan ataupun developer. Kalau bahasa kita di perumahan, yang memilikinya adalah developer. Nah, kalau di kitabnya enggak disebutkan developer, enggak. Intinya mamlukun, ya, fi maudhi'in mamlukin, suatu tempat yang masih ada pemiliknya, belum diwakafkan, artinya kepada masjid. Jadi punya orang, entah itu tanah milik developer, entah itu tanah milik pemerintah, ya, tanah negara maksudnya TN, ataupun tanah perorangan, tanah, pokoknya ada yang punya deh, belum diserahkan, belum diwakafkan ke masjid, belum, tapi dibangun di atasnya itu binaan lis-sholati wa ghairiha, dibangun sebuah bangunan untuk melaksanakan sholat atau yang lainnya, dibangun tuh di atasnya tuh. Tsumma ja'alahu masjidan, entah bangunannya joglo kah, bentuk joglo seperti ini, entah bangunannya kotak kubus, ya, seperti di wilayah Eropa, di Arab banyak kubus, kebanyakan bentuknya tuh kotak-kotak flat. Tsumma ja'alahu masjidan, kemudian dijadikanlah tempat tersebut sebagai masjid, ya, semua orang tahu, kemudian tempat itu dijadikan masjid. Tadinya dibangun sebuah bangunan, bisa dilakukan sholat di situ, bisa untuk acara keagamaan, kemudian secara umum diumumkan bahwa bangunan tersebut itu dijadikan masjid untuk sholat Jumu'ah, dijadikan masjid jami kah untuk sholat Jumu'ah, atau masjid secara umum, min ghairi waqfil ardi, tanpa mewakafkan tanahnya, area tanahnya tidak diwakafkan, tapi masjid dibangun di atasnya. Fahal yasiru bidzalika masjidan aula, apakah tanah tersebut bisa menjadi wakaf masjid atau tidak, atau bangunan tersebut bisa jadi masjid atau tidak, karena tanahnya belum diwakafkan. Bangunan tersebut bisa tidak jadi masjid, yang mana kita tahu masjid digunakan untuk sholat Jumu'ah.
Kemudian boleh i'tikaf di dalamnya. Berbeda dengan musalla yang tidak digunakan untuk sholat Jumu'ah, maka tidak diperkenankan i'tikaf di dalamnya. Walaupun sholat berjamaah 5 waktu selalu diadakan di musalla tersebut, tapi tidak digunakan untuk Jumu'ah, maka tidak bisa digunakan untuk i'tikaf karena bukan al-jami', bukan masjid jami'. Nah sekarang tanah milik perorangan tapi dibangun masjid, dibangun sebuah bangunan yang kemudian digunakan untuk masjid. Apakah bangunan tersebut menjadi masjid secara total yang bisa digunakan untuk sholat Jumu'ah dan juga i'tikaf? Sah tidak i'tikafnya gitu. Kemudian juga dipertanyakan kepada beliau, wahal yajuzu bina al-masjidi fi ardin musta'aratin au mustajaratin aula. Boleh tidak membangun masjid di tanah yang disewakan atau dipinjamkan? Tanahnya dapat minjem, ya, seperti fasos, fasum yang belum diserahkan oleh developer kepada masjid, jadi masih milik developer. Fasos, fasum, haknya pengelolaannya itu milik developer, tapi dipinjamkan ke masjid, bikin masjid di tanah fasos, di tanah fasum, atau bahkan mustajaratin atau mustajaratin. Apa itu? Tanah sewaan, bahkan sewa sekalipun, ya. Gimana bisa enggak bangunan tersebut menjadi masjid? Maka ada beberapa ikhtilaf, beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama ahli fikih. Akan tetapi di sini Rajjaha al-Asnawi, Imam al-Asnawi telah menganggap unggul, memandang unggul qaula ba'dihim, atas ucapan sebagian dari para ulama ahli fikih, di mana mereka berkata, lau buniya fihi mastobatan, jika di tanah milik orang lain atau di tempat yang tadi disebutkan tadi, pokoknya di tanah milik orang lain yang belum diwakafkan, jika dibangun di atasnya mastobatan, sebuah tempat duduk, area tempat duduk, wa waqafaha masjidan, tadinya tanah kosong, ya, ada tanah kosong milik perorangan contoh, kemudian dibangunlah di atasnya itu, diplester, dibangun tempat duduk, diplester, ditinggikan beberapa jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal kah, kemudian diplester, kemudian mungkin dibuat tiang penyangga atap, dibangunlah atapnya, kemudian wa waqafaha masjidan, dan bangunan tersebut diwakafkan sebagai masjid. Bangunannya, ya, bangunannya saja yang diwakafkan sebagai masjid, sahha, maka boleh, sah mewakafkan bangunan masjidnya saja sebagai wakaf masjid, tapi tanahnya tidak. Kama yasihhu ala sathihi wa judranihi, seperti halnya sah pula wakaf atas bagian loteng, wakaf bangunan yang dijadikan masjid diwakafkan jadi masjid yang ada di lantai atas, seperti yang kita ketahui di beberapa kota, di atas mall itu ada masjid besar, ya kan, seperti di Jakarta ada di atas mall masjid besar, biasa digunakan untuk sholat berjamaah, kemudian juga untuk sholat Jumu'ah, besar masjidnya,
lantai paling atas, di area paling dhuwur, ya, paling luhur, paling atas. Dibangun masjid gede seperti di ITC, ya, kalau nggak salah di Roxy atau di mana tuh lupa lagi lah, Cempaka Putih, banyak pokoknya kalau di Jakarta. Masjidnya di atas sebagai wakaf masjid, bangunan masjidnya sebagai wakaf di situ. Wajudronihi, dan juga temboknya. Ada pula yang mewakafkan bagian tembok masjid, tembok bangunan, ya, seperti halnya ketika di Korea. Ketika di Korea Selatan saya ke sana, masjid, tapi masjid itu seperti perkantoran, bentuknya bertingkat, ada 5 lantai. Ada 5 lantai, umumnya itu bertingkat-tingkat di sana. Area sholatnya, area masjidnya itu di lantai tertentu. Contoh area masjidnya area lantai paling atas, contoh lantai 5 dan lantai 4, 2 lantai biasanya. 2 lantai. Nanti di bawahnya itu restoran, restoran halal, restoran muslim. Walaupun yang ngelolanya sipit-sipit, ya, ngomongnya juga nggak ngatri, saya nggak ngatri gitu. Ya, tapi muslim. Jadi masjidnya di lantai 5 dan 4, di lantai 3-nya itu restoran, ya, kemudian di lantai 2-nya itu ada seperti koperasi, toko buku, kemudian juga tempat baca, area baca gratis, ada toko bukunya juga, ada tempat untuk jualan merchandise. Nah, dibuat seperti itu. Nanti yang di paling bawah itu biasanya seperti resepsionis, ada resepsionisnya. Maka yang jadi masjidnya, yang diwakafkan sebagai masjid berarti yang lantai 5 dan 4 tadi. Nah, itu kan berarti ada sekat dinding. Maka dindingnya itu pun diwakafkan untuk masjid. Itu boleh, walaupun tanahnya bukan tanah wakaf, tanahnya kadang masih tanah sewa, walaupun tanahnya itu tanah pinjaman, ataupun di perkantoran, bawahnya kantor, atasnya masjid. Yang wakaf masjidnya berarti yang disebut masjid adalah bagian yang digunakan untuk sholatnya. Begitu pula Imam Al-Asnawi mengokohkan, memandang kuat wa qauli Zarkashi, pendapat Imam Az-Zarkashi, fatwa Imam Az-Zarkashi, yasihatan, atas kebolehannya, wa illam yubna mastabatan, wa illam yubna mastabatun mardudun idzil masjidu huwa al-bina'ul ladzi fi tilkal ardi lal ardu. Bahkan walaupun tidak dibuat tempat-tempat duduk tadi, ya, walaupun tidak dibuat tempat-tempat duduk tadi sekalipun, pokoknya idzil masjidu huwa al-bina'ul ladzi fi tilkal ardi lal ardu. Pokoknya yang dimaksud dengan masjid itu adalah bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut, yang digunakan untuk masjid, yang diikrarkan sebagai masjid, lal ardu, bukan bagian tanahnya. Ketika kasusnya seperti ini, tanahnya milik orang lain, kepemilikannya belum diwakafkan ke masjid, tapi di atasnya dibangun bangunan masjid, maka yang disebut dengan masjid itu adalah bangunannya. Walaupun bagian bawahnya tanah, tidak ada lantai yang dicor untuk orang-orang duduk bisa nyaman, tapi dibangunnya itu temboknya dan atapnya saja, hanya dinding dan atap, tidak ada lantai, tidak ada plesteran. Contoh seperti dulu Masjid Nabawi kan begitu,
Masjid Nabawi zaman dulu, zaman Rasulullah tuh tanahnya, lantainya itu tanah, enggak dicor, di keramik, pakai marmer, enggak, zaman Rasulullah. Dan mungkin masih ada di beberapa wilayah termasuk di Afrika. Saya pernah melihat video masjid di Afrika itu dari kayu, semuanya bangunannya, dan lantainya itu tanah. Jadi orang pada sholat di tanah, ya cemong biasa, apalagi kalau musim hujan. Maka di dalam sebuah hadits Rasul pernah diriwayatkan ketika bangkit dari sujud ada lumpur di wajahnya. Jadi pernah Rasulullah sujud, ternyata habis hujan itu tuh kena hujan, karena Masjid Nabawi separuh bagian depan sampai ke tengah tertutup pelepah-pelepah kurma, separuhnya lagi dari tengah ke belakang itu melompong beratapkan langit. Jadi kalau nggak mau pakai bid'ah, yang bikin-bikin masjid ini sekarang tapi yang DKM-nya suka bilang muludan bid'ah, sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah, suruh bikin masjidnya pakai pelepah kurma separuhnya nggak pakai atap, melompong, musim hujan kayak begini, becek, banjir, tilelep seirungna. Pas hujan cemong kan, cemong. Nah, andai saja di suatu tanah, di suatu area tanah milik orang lain, dibangun di atasnya masjid tanpa lantai keramik, tanpa plesteran, pokoknya temboknya, dindingnya saja dan atap masjid tersebut, tapi itu digunakan sebagai masjid untuk sholat Jumu'ah, untuk iktikaf, maka kedudukan tanahnya tetap tanah milik orang lain. Tanah itu tidak serta-merta menjadi diambil haknya sebagai hak tanah masjid. Lawang masjidnya numpang kok. Oleh karenanya penting ini, termasuk disampaikan oleh Dewan Fatwa MUI. Penting bagi orang-orang yang membangun masjid, coba perjuangkan terlebih dahulu legalitas tanahnya. Diupayakan punya sertifikat wakaf, ya. Diupayakan sudah punya sertifikat wakaf nih masjid-masjid yang sekarang tuh. Diupayakan, jangan main bangun. Tempo orang yang punya tanahnya mau ngambil bingung, riwuh, rame. Karena kitanya juga yang salah. Gimana solusinya kalau begitu? Pindahin masjidnya, gimana dong? Angkat ke mana? Bisa, kalau punya ilmu Syekh Asif bin Barkhiyah makan bisa melihat celing gitu dalam sekejap mata sebelum Anda membuka mata. Tuh. Berarti bangunannya boleh dipindah. Ya boleh, karena wakafnya wakaf bangunannya. Dari masyarakat, dari umat itu membangun masjid, maka yang menjadi wakafnya itu, benda wakafnya adalah bangunan masjidnya, bukan tanahnya yang masih dimiliki oleh orang lain yang tidak mengikrarkan pewakafan. Paham ya? Makanya contoh sekarang di perumahan-perumahan sebisa mungkin diupayakan dibuatkan legalitas tanahnya supaya menjadi tanah wakaf. Minta ke developernya, ya, bareng-bareng semua satu komplek, supaya developer ada kebijakan kok. Kan kita masyarakat sudah beli rumah banyak di situ, dan fasos itu bisa berbentuk juga berupa tempat ibadah. Nah, karena ini tempat ibadah dibangunnya adalah uang wakaf dari umat, supaya tidak diacak-acak, bagaimana? Ya, kita harus meminta pewakafan, ya, ikrar mewakafkan dari developer tersebut. Ini banyak terjadi masalah kan sekarang seperti itu, tapi insya Allah pemerintah sudah membuat sebuah lembaga pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Datanglah ke Kementerian Agama setempat, bisa nanti dibantu, ya. Nanti ada surat wakaf, penetapan wakaf dari pemerintah.
ada lembaga wakif itu, lembaga wakafnya ada di bawah Kementerian Agama kalau tidak salah di negara kita saat ini. Jadi tanahnya karena belum diwakafkan oleh pemiliknya, belum diserahkan sebagai bentuk wakaf dari pemiliknya, masih dimiliki secara pribadi, maka tanahnya masih tanah mereka yang memilikinya. Wa min huna ulima annahu yasihhu waqful ulwi duna sufli masjidan ka'aksihi intahat. Dan dapat diketahui dari sini, dari permasalahan ini, dari fatwa-fatwa para ulama ini, yang paling asah ya, sesungguhnya yasihhu sah apa waqful ulwi, mewakafkan bangunan bagian lantai atas, mewakafkan bangunan ruangan bagian loteng atas, duna supli, namun tidak diwakafkan bangunan bagian bawahnya. Seperti tadi di mall, pengelola mall membangun mall, tapi mereka juga membangun masjid yang besar di atasnya dan diwakafkan, dibentuk DKM kepengurusan. Nah itu mallnya itu bukan tanah wakaf, ya milik pemilik mall. Jadi jangan sampai karena kita diberikan masjid besar di atas mall kemudian kita minta terus sampai ke bawah, sampai ke tanah, ini adalah milik masjid. Jadi itu namanya tidak tahu terima kasih. Kalau mau ya kita bikin sendiri, beli tanah. Jangan kalah sama orang-orang non muslim. Orang non muslim kalau beliin tanah untuk tempat ibadah mereka, itu di tempat strategis, di perkotaan, lega, gede, parkiran disiapkan, berani mereka mengeluarkan uang gede-gedean. Nah kita lebih berani mengeluarkan uang gede buat kuota internet, gitu kan? Coba buat majelis, yuk bareng-bareng nih buat majelis, kita bebasin tanah, perluas. Majelisnya kan sudah ada nih, tinggal perluasan tanah itu untuk pesantrennya, untuk sekolah-sekolah ilmu haditsnya, untuk tempat parkiran, bikin di apa, di bawah floor, di ground, ataupun seperti di Singapura tempat parkirnya ke atas di tingkat, kan keren. Majelis tengah kota, orang-orang kota yang biasanya ghaflah, lupa diri, sibuknya dengan urusan duniawi, bisa terjaga akidahnya, akhlaknya dengan keberadaan majelis yang ada di tengah-tengah kota. Kalau di kampung kebanyakan ya orangnya juga jam 8 malam udah pada tidur, bikin anak beres, ya itu. Nanti ke sawah, di sawah juga tidur lagi, nanti di saung. Ya orang di sana sudah biasa ngaji, ya ibadah, puasa, sholat sunnah, mereka udah biasa, tidak terlalu banyak gangguan-gangguan keimanan, tidak terlalu banyak ujian-ujiannya seperti orang kota. Lah orang kota sekarang mau ngaji pas musim Covid kemarin-kemarin nggak dapat overtime, gitu kan? Sekalinya sekarang ada overtime. Kenapa? Karena tagihan banyak, maka dikejarnya overtime bukan ngajinya. Karena tagihannya banyak. 1 tahun sempat bermasalah, ya perusahaan, kerjaan sampai gak ada, boro-boro overtime, tunjangan juga berkurang, bahkan sebagian teman-teman ada yang di PHK. Pada saatnya ada overtime, ya dikejar ya overtime lah, bukan ngajinya. Kenapa? Karena tunggakan banyak. Selama setahun
banyak tunggakan walaupun diberikan keringanan oleh perbankan, meureun harus ditutupi tah. Nah contoh seperti itu. Jadi banyaklah orang kota mah ujiannya ya. Ujian yang belum nikah pengenan jeung nu geulis hayana kanu beunghar, urang can beunghar. Jadi akhirnya mah pas ayeuna wayahna ngaji apa awewe, wayahna ngaji apa persiapan kawin, wayahna ngaji apa menang ke nu geulis. Waduh, ngaji mah bisa engke lah cenah, nu geulis mah bisa liwat. Cenah itu kan. Akhirnya mah kan tuh, tertariknya dengan nu geulis. Nu geulisna nu hayang harta loba. Akhirnya nu lalaki ye teu ngarar haji. Coreng cangkan karena naon? Da hayang kawin. Iya, ditunda-tunda satahun kamari kan, ting lumayan eta. Jadi jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di luar Islam yang mereka untuk tempat ibadah, untuk tempat pendidikan itu di tempat strategis, mereka berupaya bersama-sama. Ya kalau sendiri mah ya berat lah, kalau sendiri mah berat. Tapi kalau bareng-bareng bekerja sama, kita tanggung renteng bersama, mudah, ringan, apa-apa juga. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat bakhil. Jadi tadi keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip dari Imam Az-Zarkashi, juga mengutip dari Imam Al-Asnawi dan beberapa ulama yang lainnya bahwa al-ashah yang paling sahih, walaupun memang ada beberapa pendapat ya, ada ikhtilaf, ada yang menyatakan tidak boleh menjadikan bangunan di atas tanah yang belum diwakafkan ke masjid, yang bangunan tersebut dijadikan masjid tidak boleh katanya. Ada ulama yang berkata demikian. Jadi masjid ya harus di tanah yang sudah diwakafkan. Memang lebih aman seperti itu secara hukum pertanahannya, tapi secara fikih tetap yang ashah, yang paling sahih, boleh mewakafkan bangunan bagian atas untuk masjid, tapi bangunan bawahnya atau tanahnya tidak diwakafkan atau belum berupa wakaf, tetap boleh bangunan atas tersebut dijadikan masjid. Artinya bisa digunakan untuk sholat Jumu'ah, untuk iktikaf di atas, boleh, sah. Ya. Satu itu tadi. Kemudian kutipan yang lainnya.